Baik, perkenalkan kami dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 jurusan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi produk. Kelompok kami terdiri dari Devi Nur Aulia, Intan Cahyarani, Sabila Lelitasari, Widya Hanawati, dan yang terakhir yaitu Rajendra Airlian Ariputra. Baik, untuk yang pertama, kita akan mengenal apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi berdasarkan minat bakatnya yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 aspek. Yang pertama ada konten, ada proses, ada produk, dan ada lingkungan belajar. Karena tadi kita sudah tahu mengenai 4 aspek diferensiasi, jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai diferensiasi produk. Kira-kira apa sih itu diferensiasi produk? Nah, produk sendiri itu memiliki definisi yaitu hasil kerja siswa yang ditunjukkan kepada guru. Jadi hasilnya seperti apa? Itulah produk dari diferensiasi. Maka diferensiasi produk yaitu variasi hasil belajar siswa yang harus diberikan kepada guru. Seperti itu. Apa saja sih kira-kira yang termasuk dari hasil produk diferensiasi? Nah, di sini saya dan teman-teman sudah memplotkan sekitar 5 produk. Jadi sebenarnya produk diferensiasi itu masih ada banyak, tapi kita akan fokus ke dalam 5 produk ini. Yang pertama bisa berupa karangan, bisa berupa tes tulis, bisa berupa presentasi, bisa berupa poster ataupun sebuah pertunjukan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa diferensiasi produk adalah tantangan kepada peserta didik dengan memberikan keragaman dalam membuat hasil belajar sehingga mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Tetapi sangat penting bagi guru untuk menentukan batas-batas yang diinginkan dalam melaksanakan diferensiasi produk. Di antaranya, guru harus menentukan yang pertama diferensiasi produk yang diinginkan. Jadi kira-kira apa produk yang diinginkan guru tersebut? Lalu yang kedua, konten yang harus ada pada produk. Jadi kontennya harus dapat. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi tentu saja anak-anak tidak sekadar diberitahu ini harus membuat produk ini, tapi kita sebagai guru harus memberikan bagaimana cara untuk mengerjakannya. Lalu yang terakhir yaitu sifat dari produk yang diharapkan. Jadi kira-kira sifatnya untuk apa? Jadi ada tujuannya. Cara melaksanakan diferensiasi produk. Jadi untuk melaksanakan diferensiasi produk memiliki beberapa cara. Yang pertama, tentu saja mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Jadi kita tidak boleh sebagai guru itu memaksa siswa untuk melakukan diferensiasi produk apabila itu tidak dibutuhkan oleh murid kita, seperti itu. Lalu yang kedua, penugasan harus membantu murid secara individu maupun kelompok, tidak bersifat untuk memberi beban, melainkan memberikan bantuan kepada murid agar lebih memahami materi, seperti itu. Lalu yang ketiga, menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode tertentu. Bagaimana cara mengimplementasinya? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, mendiagnosis kebutuhan peserta didik. Lalu yang ketiga, menentukan jenis penugasan. Yang keempat, menentukan jenis produk berdasarkan tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima, menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan produk. Lalu bagaimana cara menerapkan diferensiasi produk ini? Tentu saja kita harus sudah memikirkan bagaimana pendekatan, metode, dan model yang seharusnya kita lakukan di dalam kelas. Setelah kita memikirkannya, kita bisa mulai dengan pendekatan. Setelah kita sudah melaksanakan pendekatannya kepada siswa kita akan menerapkan metodenya. Di sini kelompok kami melaksanakan metode PBL atau Project Based Learning. Setelah kita sudah memberikan metodenya, kita akan memberikan stimulus. Jadi kira-kira stimulus apa yang sesuai dengan materi hari itu.
Di sini kami memberikan stimulus teks atau video. Jadi kita menampilkan teks ataupun video di dalam kelas. Setelah itu kita akan memberikan model pembelajarannya. Di sini kami memberikan model number head together. Nah, di sini kita akan menjelaskan kira-kira produk apa yang harus dihasilkan siswa dan bisa dikumpulkan kepada guru. Di sini kami memberikan beberapa produk yang harus diberikan siswa kepada kami. Yang pertama yaitu bacaan syair, palang pintu, dan pembacaan mantra sesuai latar belakang. Nah, di sini berasal dari wilayah Bali, maka siswa tersebut boleh menunjukkan pengetahuan serta keterampilan siswa dalam pembacaan sebuah mantra yang biasanya digunakan pada hari Nyepi. Lalu bagaimana dengan siswa lain yang tidak berasal dari Bali, di mana mereka tidak memahami mantra yang digunakan orang-orang Bali. Jadi siswa lain bisa menampilkan pertunjukan yang masih melekat di keragaman Indonesia. Jadi bisa dilihat dari latar belakang siswa tersebut. Contohnya nih, balas membalas pantun yang masih dilestarikan di suku Minangkabau. Dari kegiatan ini, siswa diharapkan juga menggali informasi tentang informasi di balik karya yang dipilih. Nah, ini hanya contoh-contoh dari beberapa suku yang ada di Indonesia ya. Tentu saja apabila dari Surabaya ataupun dari Sidoarjo atau dari Gresik itu bisa menampilkan pertunjukan yang berbeda tentu saja. Ini adalah salah satu fungsi dari diferensiasi di mana kita harus bisa memahami latar belakang dari siswa tersebut. Baik, terima kasih. Akhir kata dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.